Hari ini kan isi bersamaan kalau seperti yang kita bicarakan udah kali kita omongkan bahwa hari ini itu di bulan Desember. Pesan kapan hari kita tuh pengen ini bulan Desember itu ada satu hari namanya Hari Ibu. Tak pikirku pas Hari Ibu pikirku kita membicarakan tentang tema ibu. Kan pada umumnya ngomong pada selamat ucapan selamat Hari Ibu sing panunggalan namanya kan. Tapi kita mestinya juga bagaimana mensikapi itu mesti kini beda ya kan ya. Nah, kira-kira lah hari ini mungkin pikirku ngejak konco-konco yang lain bahwa sebenarnya bagaimana membicarakan tentang peringatan hari itu punya persepsi yang lain ya. Biar gini nggak salah kaprah, nggak terjebak pada persoalan ngono kan. Iya Kang Bit. Iya, bukan stereotip. Iya. Jadi nah. Ibu yo, kata-kata ibu itu kan sebenarnya ngomong adalah orang yang melahirkan. Membicarakan tentang orang yang melahirkan itu kan dari pandangan yang berbeda itu bahwa melahirkan itu dari tidak ada menjadi ada ya melalui perantara orang yang lain. Dalam posisi iki bisa diarani bahwa ketika kita dilahirkan itu kemudian dihadirkan dalam dunia yang baru, wilayah yang baru, tempat yang baru, ya apapun lah yang baru. Nah, ketika kita dilahirkan itu terus kemudian kita tidak bisa serta-merta mengatakan ibuku ya mek seperti itu ya. Mungkin dalam bayangan orang-orang secara umum bahwa ibu itu adalah seorang sosok perempuan yang kemudian juga awalnya kita tidak ada terus dilahirkan ke dunia ini lewat perantara beliau, tidak. Tapi dalam perspektif atau cara pandang saya secara pribadi itu adalah bahwa kita ini sebenarnya dilahirkan atau dibuat ya dilahirkan dari saripati alam yang besar ya. Kalau kita ini kan sebenarnya alam kecil, ada alam besar yang kemudian lewat perantara ibu itu kita menjadi alam kecil. Membicarakan ibu ini saya teringat pada dulu waktu masih sekolah. Saya kemudian berkesempatan ketemu dengan seorang seniman yang keren, bisa dikatakan sebagai seorang maestro, yaitu Bapak Mahfud almarhum. Pada saat itu beliau itu adalah seorang pelukis. Pelukis Surabaya. Ya, pelukis Surabaya. Ya, dalam lukisannya itu beliau itu menggambar sosok seperti manusia yang sedang terbang. Lalu kemudian saya tertarik dengan gambar itu, sosok itu, simbol manusia terbang itu yang kemudian saya teliti, saya tanyakan kepada beliau. Ternyata itu adalah ada sangkut pautnya dengan sebuah keyakinan bahwa di dalam Islam itu pernah ada yang menuliskan bahwa ibu itu adalah malaikat yang menemani ruh anak ketika dihembuskan kepada rahimnya ibu itu, yang menemani dia sampai dengan akhir hayatnya. Entah akhir hayat ibu atau akhir hayat anak. Jadi yang menemani itu adalah seorang malaikat yang disebut oleh ibu. Ceritanya pada saat itu ketika ruh kita belum dihembuskan, ruh ini sedang melakukan perjanjian lah istilahnya, atau kesepakatan dengan Tuhan Sang Pencipta itu, bahwa nanti namamu si ini, bapakmu namanya ini, kakakmu ini, adikmu ini, semua diceritakan. Lalu kepada sang ruh ini ditanya, apakah kamu siap untuk dilahirkan? Ya, ketika ruh menjawab siap, maka Tuhan juga mengatakan bahwa nanti kamu tidak hadir sendirian di sana. Di dunia itu tidak hadir sendirian, tapi kamu ditemani oleh seorang malaikat yang kemudian kamu sebut menjadi sebagai ibu. Nah, ibu ini adalah satu sosok yang sakral. Kalau dalam pandangan saya secara mungkin spiritual pribadi saya, pengalaman hidup saya mengatakan bahwa ibu itu adalah sebuah pintu gerbang antara alam ruh kepada alam fana, alam dunia. Nah, ketika ini kita dilahirkan sana, kita harusnya
lewat ibu kita mengenal bagaimana hidup kita ke depan dan hidup kita yang kemarin-kemarin, minimal sejak saat kecil sampai dengan kita dalam posisi sekarang ini. Ya apa sih jasa orang tua itu? Ya, jasa ibu terutama seperti apa? Kalau misalkan mohon maaf kalau ibu tidak ada atau sudah meninggal, sudah almarhumah, ya kita tetap harus ingat bahwa disitulah pintu kita. Sampai pada saat ini pintunya di sana ibu kita. Ya, kita mau menyikapi seperti apa? Kalau kemudian teman-teman yang di luar sana yang mohon maaf dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman yang sudah melakukan atau sedang melakukan itu, hanya sekedar euforia, yo sayang sekali gitu. Hanya cuma mengucapkan ibu aku sayang padamu, tetapi di kongkonnya nggak gelap. Ibu tuh kone berambang, oh sih, wah. Apalagi sekarang ada berhala yang namanya ya gadget HP, ya gadget HP dan sebagainya, sehingga itu membuat kita lupa kan pintu kita itu di sana. Nah, rasa menghormati ini caranya seperti apa? Itu sangat bergantung pada diri kita masing-masing, pemahaman kita masing-masing. Meh kudu opo kita memberikan penghargaan kepada ibu. Kita memuliakannya itu yo terserah kita seperti apa memuliakannya. Ya dalam pandangan saya itu seperti itu. Tapi nek panjenengan dhewe ketika acara artinya koyok momen besar ini Bapak memperingati Hari Ibu itu pas tanggalannya yang ngucap terima kasih apa-apa bulan Desember tok no, pandangan panjenengan pripun? Ya nggak bisa kayak gitu. Enggak seperti itu. Tidak serta-merta tanggal itu menjadi Hari Ibu terus kita hormat pada saat itu gitu ya. Makanya tadi kita harus ingat bahwa ibu itu adalah pintu di mana kita keluar dan masuk. Sama halnya ketika kita misalnya dari mana terus pulang ke rumah kan lewat pintu itu. Kita harus ingat bahwa itu ada pintu. Pun pula secara apa simbolik bahwa ibu itu harus kita ingat terus. Kita keluar dan masuk dan waktunya tidak terbatas pada ya, tidak terbatasi itu pada hari itu saja gitu. Walaupun mungkin juga pada hari ini nek nenggone apa ya sing ajaran agama sing ono bahwa ibu itu adalah surga itu di telapak kaki orang tua atau sebagai ibu kan sehingga seakan-akan ngampun tenan kata juga seakan-akan ibu itu koyoke jadi tempat pembenar dari segala pembenar. Walaupun aku ini bukan berarti bahwa kadang-kadang orang tua atau ibu dewi itu hari ini juga kadang-kadang menjengkel orang. Bukan berarti kita durhaka loh kan. Kadang-kadang orang tua itu juga gak ngekei pembelajaran yang baik, ngekei transformasi kasih sayang yang baik. Kau yang ngono nih, ngono. Lah tak kira kita ajal tak lempar ning Kang Tewel. Kira-kira pripun ning Kang Tewel menanggapi piye Kang Tewel dengan fenomena koyo ini Kang peringatan Hari Ibu sing koyo ngene. Bahwa kita semua juga lho Kang Tewel sampean. Ya apa? Menanggapi ibu sing dalam tanda petik sing gak orang tua itu kan ibu itu kan nggak mesti bilang apa kene juga koyo ngono. Lah nek wong tuane dhewe iku ora boleh. Wah, kayak kan ibu hari ini kan tidak seorang ibu yo kayak ngono lho kan menelantarkan anak yang ngomongnya gak iso ngeramat kayak apa yo opo le. Ayo. Selama iki selama ini tuh saya enggak pernah mulai dari lahir sampai hari ini ketika peringatan Hari Ibu saya mengucapkan selamat Ibu. Tidak pernah. Bukan berarti artinya itu pun juga bukan berarti jenengan tidak menghargai ibu. Bukan. Jadi cara menghargai ibu bagi saya itu tidak harus mengucapkan hanya pada satu momen enggak sekedar menunda ya. Nah, tetapi lebih pada kapan ibu itu membutuhkan adewi. Ya. Karena setiap awal dewi iki memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda. Maksudnya ketika kecil ini ya maaf, ketika kecil ibu saya ini kan orang jualan kue keliling. Jadi ketika dia dagang, jadi kuenya dijunjung gini dengan kepala, tangan satunya itu gandeng saya. Pas waktu itu saya masih umuran belum sekolah. Itu dari kampung ke kampung. Makanya sampai hari ini
cara mlaku aku kuat. Nah, salah satunya pembelajaran awal dari terlatih ya, terlatih. Itu pembelajaran pertama kali yang saya dapatkan dari ibu. Yang saya pikirkan sampai hari ini, oh ternyata ketika saya belum mengerti ini dan itu, ya kan, ngomong banyak, saya diajari cara berjalan. Nah, berjalan ini beda mbek konco-konco. Lek konco-konco mungkin dengan cara yang senang. Ayo sini. Kalau saya enggak, diajak dodolan keliling jajan dari kampung, kadang 10 kampung ya kan, mulai jam 6 isuk sampai jam 09.00 awal. Nanti setelah itu ya wis aktivitas seperti biasa. Karena memang kebutuhan hidup itu sing banyak, ya kan. Istilahnya kebutuhan ekonomi ini memang harus dipenuhi. Maka setelah itu bekerja yang lain, di percetakan ngambil apa yang nanti yang sudah jadi terus kita cetak di rumah, ya kan, kita lempit, kadang buku terus didondomi. Ya kalau membayangkan ibu yang menurut kita masing-masing, pembelajaran awal dari ibu saya bukan le iki duit sangu guys sekolahmu, bukan, tapi bekerja, disiplin. Jadi makanya sampai hari ini saya lebih baik tidak mengenal kata lelah, karena pembelajaran awal saya baru tahu, ya kan? Karena bekerja itu. Jadi mama menurut panjenengan, ibu atau mama itu menurut panjenengan penting di sisi panjenengan akhirnya sampai hari ini? Oh sangat penting. Sangat penting. Makanya karena pentingnya kita nggak bisa terus mangkel aku sekali ibu tak paten. Yoga. Pada waktu itu tok. Sibuk iki apa sih? Ya, tetapi pada diri kita masing-masing, meskipun ngamu ya apa pasti tetap mengingat bahwa aku iki duwe ibu. Iya lek gak anu iso duraka sampean di Sabdo dadi cowek ya. Nah, paling elek iku eling, ya kan, lek adewe duwe ibu. Paling elek. Semisale kok kadang orang tua sudah ngekei anak dhewe ya kan, mempersiapkan dan sebagainya, ya kan. Kalau saya pribadi, ibu saya itu hanya mempersiapkan saya di awal jenjang pendidikan saya. Itu cuman hari pertama ketika pendidikan. Masih sekolah, kayak daftar, diajari cara kelambiane koyok ngene, lek dina iki koyok ngene, mari ngono diajari lek liwat ape nang sekolah anu iki liwat dalan iki. Ini cuma hari pertama toh. Selanjutnya wis mlaku dhewe. Ya kadang kesasar, kadang enggak, ya kok sing penting iso teko sekolah. Tapi itu berarti anu Kang, artinya walaupun koyok ngono jenengan merasa bahwa ini bentuk perhatian ibu neng mak, nek ibu neng anake gitu. Walaupun mungkin kok ditunggoni dengan sangat akeh ngono lho Kang, dengan perhatian. Sampeyan merasa wis itu gitu. Dan nek pamane anu meneh Kang balik pendapat bahwa kasih ibu itu sepanjang masa hayat. Itu ngono Kang. Atau artinya masalahnya kan ini lho jenengan tak jak mikir itu karena kan ada teman-teman kita di luar juga tidak memenuhi ibu sing koyo ngono lho. Nah, terus awake dhewe ngetep ya oke lah jadi cawit mau kita ada pintu gerbang dilahirkan dan ibu. Tapi ibu koyo nglairno awake dhewe semari ngono diculno ya ditinggal. Pesan opo pada hari ibu apakah aku tetap ngucapno ya tak kira apa ngucapno opo kan? Ngono lho Kang. Ya apa ya nek momen jenengan koyo ngono ayo. Apakah hari ini sih relevan Kang ngomongno wong tua kita koyo ngono awake koyo di piye yo. Kita kadang-kadang lahir dari bapak yang enggak jelas juga. Mak dodong ngantekno awake dhewe. Akeh kan. Iya apa yo. Ya apa yo. Ibu ya sing sepanjang masa. Ya kan karena memang ibu sepanjang masa. Masane sapa? Kan dhewe-dhewe kok. Ya masane menjadi ibu. Ya. Atau hanya ikut tahu. Atau ya. Jenengan melihatnya ya. Ya bagi saya itu kan itu sangat situasional ya, situasional. Dalam satu keadaan tertentu, dalam satu kondisi tertentu, dalam
dalam tekanan-tekanan tertentu misalnya, pada akhirnya membuat ibu itu berpikiran atau berbuat seperti itu kan, itu bisa dikatakan 1:100 mungkin ya, atau 1:10 loh katakanlah, atau 1:1000 mungkin, 1:1 juta ya, pembandingnya masih banyak yang lebih baik, ibu-ibu yang baik. Ibu-ibu yang baik. Nah, dalam kasus-kasus tertentu itu memang tidak bisa kita katakan itu salah 100% juga nggak bisa kalau menurut aku secara pribadi. Karena ya itu tadi, pada satu situasi tertentu sehingga membuat beliau itu, para ibu yang berperilaku atau melakukan hal-hal yang mungkin kita anggap secara manusiawi itu nggak benar, ya itu dalam satu kondisi tertekan itu. Tapi saya yakin kok, bagaimanapun juga dia pasti akan mengingat hal itu. Contoh maaf, misalnya, oleh karena satu dan lain hal, seseorang itu kemudian hamil, ya toh? Terus tapi dia itu sebenarnya tidak ingin hamil, tidak ingin punya anak. Akhirnya anak itu dibunuh, dalam tanda petik digugurkan. Nah itu kan juga dalam satu sisi manusiawi itu gak bener. Tapi sisi yang lain kan yo bisa jadi itu sisi kemanusiaan yang lain. Mungkin itu ibu yang bener. Dengan kasihnya mereka gak berharap ke depan daripada gua anaknya gak bener dan sebagainya. Nah, tinggal cara kita memandang. Yo memang pandangan itu iso jadi berbeda yo. Saya dengan Cak Tewel itu meskipun kumpul runtang-runtung dolen nang dunia tetap ada perbedaan dan harus ada gitu loh. Karena ini adalah pembelajaran, satu sama lain pembelajaran. Enggak harus saya benci, aku benci karo kon apa ndak. Mungkin secara sifat karena keadaan pada saat itu aku bisa benci karo sampean ya toh. Betul. Karena aku gak cocok. Tapi pada satu sisi yang lain ketika aku bisa merenung misalnya, iya ya bener juga ya bisa jadi. Nah, terus nek ning gone kita nih orang-orang timur jadi ini ya kan koyo nganggep menghormati orang tua itu luar biasa lah dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang di dunia barat gitu kan, bahwa mereka kadang-kadang ya wis awakmu menjadi anakku, aku punya tanggung jawab, punya batas SMA jadi setelah itu diculkan kalian harus koyo apa mandiri gitu. Sementara nek ning gone dhewe kan koyo ngantek tuwek kan gitu lho ngono lho. Ngantek tuwek ngantek koyo ngono lho kan. Ya enggak juga, kok teling mau kan sekolah sedina rong dina diculno. Nah, apakah kemudian ibuke iku jahat? Ibuke durhaka pada anak? Enggak juga. Nah, berarti berarti anak memang akhirnya seseorang yang menjadi anak ini posisinya sajane mulai belajar sangat lebih dalam loh. Iya, mandiri, memahami orang tua aja. Walaupun mungkin kesannya aja dicewel, apa mana kadang-kadang kondisional mau ya. Terus kan ono meneh kan saiki wis sebenarnya bagi aku juga ini. Apa ya? Oh, persepsi. Persepsi kan hari ini sepertinya panjenengan kita semua dan masyarakat umumnya melihat ibu itu peringatan hari ibu, menghargai ibu itu ibu dalam kata arti fisik gitu. Iya, secara fisikal. Kalau mamane kan sekarang kita ini juga kadang-kadang dibesarkan oleh ibu-ibu yang dalam tafsir yang lain. Kalau di Jawa itu ada istilah berkata ibu bumi bobo angkos. Bumi adalah ibu teman dan saudara kita. Nah, itu apa Kang? Ayo apa? Ayo persepsi itu. Ayo Cak Tewel. Iya, bahwa kita sebenarnya dilahirkan oleh lingkungan itu ibu kita. Iya. Kita juga harus mengucapkan terima kasih bukan sekadar ibu yang melahirkan kita secara jasmaninya. Ngono lho. Iya, bagi iki maksudnya kalau kanca-kanca sing tidak pernah menemui kasih sayang ibu yang benar-benar real lho, Le. Ngono aku setuju juga ketika misalnya mohon maaf ada seseorang yang tiba-tiba pada usia 1 tahun atau baru belum 1 tahun genap orang tuanya meninggal, ibu terutama meninggal, jadi dia tidak pernah menemui ibu biologisnya ya kan. Nah mungkin yang ditangkap teman-teman, ya saya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman yang berpandangan seperti itu, tapi ketika ibu itu dianggap hanya secara predikat fisik, predikat ya kowe tak predikati tak kayak jabatan sebagai ibuku ya, predikat ya tidak mengurangi rasa hormat saya ya. Nek dalam satu kondisi kayak gitu dia tidak pernah ketemu sama ibunya sejak kecil, bahkan mungkin tidak pernah membayangkan wajah ibunya seperti apa ya itu tetap harus dia mengingat bahwa aku dilahirkan tuh lewat pintu ibu.
ibu yang lain kan. Iya, ibunya secara biologis. Panti asuhan. Nah, tapi kemudian ibu yang lain itulah yang memelihara dan membesarkannya. Itu pun juga harus tetap diberikan terima kasih. Saya yakin nek ngono panti asuhan misalnya terus anak ngapek misalnya satu saat tertentu akan dikasih tahu iki lho sakjane aku iki dudu ibumu secara biologis, dudu ibu aslimu. Aku iki ibu instan. Ya, aku iki ibu tiri, aku iki dan sebagainya sehingga kamu tak besarkan seperti ini. Yo, itu pun tetap wajib dihargai bagaimanapun juga. Proses penghargaannya betul. Ya tetap menghormati. Mengingat jasanya. Ada kalanya misalnya nun sewu. Ibunya meninggal sehingga bapaknya menjadi bapak sekaligus ibu. Nah, itu kan juga artinya juga. Iya, tetap ya ibu. Makanya ibu ini sakjane mesti harus ditabir enggak sempit. Ya. Tidak sempit. Tidak hanya sekedar ibu seperti itu sebagai predikat fisik tidak seperti itu. Terus kan isih nek mau tak jenengan hari ini masih berlaku seandainya apa jenenge durhaka ini ijek berlaku tapi definisi itu ijek berlaku tapi. Lek menurut aku durhaka iki yang dalam situasi lho. Piye. Iya. Iya, Pak, ya. Karena macam-macam bentuknya durhaka. Piye kan ayo kan. Contoh dhewe iki kan yo. Lain. Contohnya kan kayak gini. Anak iki wis kawin. Sudah menikah ya kan. Oleh mantu. Nah, ketepan anak iki sing wedok. Anak mantu. Anaknya perempuan, anak mantune laki. Anak iya. Karena anak mantunya iki ya karena ngerti dhewe lah ketika koyo meskipun perkawinan kan tidak selalu mulus ya. Ada tahun-tahun sih gak ada duit beluas ngono ya. Iya kan? Tahu kan kayak ngono. Nah, ini ngono sing maratuane ya kan. Mikire iki bojomu iki kok gak tau ketok metu teko omah, ya kan. Maka terjadilah sing mantune mah sungkan. Sungkan maka bendino metu, tapi metu niki nang ndi gak ngerti ya kan. Orang nyambut gawe memang ketika nyambut gawe ya kok ditutup aja karena memang di pernikahan kudu ada waktu seperti itu dengan si anak ya kan, dengan si anaknya si ibu tadi. Nah, ketika si ibu melontarkan kata-kata yang tidak sepantasnya misalkan gini. Timbangane ya kan. Awakmu iki terus bareng ambek bojomu. Iya. Tapi ya gak iso menoni kebutuhanmu. Yo. Tapi ya apa maneh? Wis pisah wae. Nah, di situ itu yang dinamakan bahwa saat itu si ibu ini itu sudah durhaka pada si anak perempuannya. Nama terbalik nih. Definisinya sampean gitu. Definisi begitu. Allah. Soalnya apa? Ketika seseorang itu sudah berumah tangga, si anak perempuan tadi yang anak ibunya itu bukan anaknya lagi, tapi sudah menjadi tanggung jawab. Tapi ini definisi opo kan? Jangan ngomong definisi agama, definisi orang luar ya orang mikir ngono. Ya di definisi agama ya seperti itu. Mau agama jadi ngono nek agama ayo nek. Ya kan dasar agama. Kalau yang definisi ini wong barat. Jadi itu akhirnya jenengan merasa oh itu bukan durhaka. Ngono nih. Itu durhaka. Orang tua tapi kepada malah. Pada anaknya. Jadi ketika tapi kebanyakan orang tua gini. Anaknya si perempuan wis ngerti koyo ngono tapi tetap milih bojone. Iya kan? Maka anaknya yang durhaka. Bagi ibunya, anaknya yang durhaka. Awakmu iki durhaka dadi anak. Tak manut itu kan nyatane koyo ngono lho. Gitu. Dadi wakul ngono. Padahal iku yang durhaka iku ya dudu anake karena memang iki wis dudu wilayahmu. Beda maneh lek sik durung duwe bojo ya. Dikongkon tuku tahu ya kan. Gak gelem. WA nae. Tulinan apa tok. Baru itu bisa dinamakan iki durhaka cilik-cilikan ya kan, belajar durhaka maksudnya gak ngereken. Nah, itu budaya timur. Nah, sing budaya barat ya kita harus tahu juga gitu loh. Budaya barat wong kawin di barat sing sak ngerti ku kita ya kan. Wong barat, orang barat itu menikah itu lek gak cocok buyar. Meskipun pirang-pirang tahun itu bareng.
ngantek ngono lho ya. Loh iya kan. Gak kaya kene awake dhewe balas budi menjaga keharmonisan, belani anak, belani anu. Ning barat ngarang ngono lho. Ya. Jadi tester, tester. Iya kan, ADW cocok ya lanjut, gak cocok ya wis ya kan. Nah. Ya. Makanya ketika tadi kedurhakaan nilai durhaka kamu ning kono menjadi beda lho. Berbeda gitu ya. Berbeda. di barat itu sudah kemungkinan kata durhaka sudah tidak ada. Enggak kan. Durhaka. Ya. Iya kan. Iki kembali kok dadi ono kemudian durhaka ngene nih. Nek biyen kan durhaka kok dadi watu, dadi cuek. Tapi durhaka iso ndadekno hubungan keluar apa usaha yo dadi sang tempo. Itu piye lho caca. Yo apa kang ini dalam pemahamanku iki ngene. Balik omongan mau ya. Ketika kita sudah berpandangan lain, artinya ibu itu tidak hanya dipandang sebagai predikat fisikal. Fisik ya. Berkaitan dengan kata-kata ibu bumi Bapak Angkoso kan, bahwa ketika orang tua secara fisikal ibu predikat mau sudah tidak berfungsi dalam tanda petik, maka yang menjadi ibu adalah alam semesta ini. Alam semesta. Yang mengajari dia, yang mengajari ini dengan kasih sayang semesta. Karena kita ini adalah semesta kecil. Yang mikrokosmos ya. Ya, mikrokosmos. Yang mengajari kita menjadi ibu sekaligus bapak ya semesta ini. Maka ketika kejadian-kejadian seperti yang diceritakan Cak Tewel itu, nanti yang mengajarinya ya semesta sendiri. Oke, siap. Maka ketika semesta itu adalah semesta timur dan semesta barat, kan memang sisinya berbeda. Tapi ya, esensinya tetap sama. Ketika semestanya ini berbeda wilayahnya, maka di sana ada adat istiadat, ada aturan-aturan, ada pandangan-pandangan, ada kebudayaan yang berbeda. Iya. Nah, itu menyesuaikan secara umum. Secara umum akan menyesuaikan. Dan ibunya mereka juga menyesuaikan dengan holding semesta itu. Artinya aja ono ini nih, anak pandangan ini kan, sakiro ya kan. Kalau panjenengan seperti Cak Tewel jenengan bahwa ibu di barat di timur kemudian memandang sebenarnya durhaka itu kemudian harus dibicarakan lebih jauh, atau ibu yang esensial kaya apa jenengan kemudian ngomong ibu itu adalah semesta, kasih sayang semesta. Sebenarnya yang diajarkan semesta itu koyoke kasih sayang. Ya kan? Iya. Koyoke kasih sayang. Sehingga ternyata awake dhewe tidak bisa diarani durhaka apa-apa ketika masalahnya awake dhewe isih nyekel kasih sayang. Orang tua yang sebenarnya itu ngajar dhewe kasih sayang. Lho ya apa Kang? Ya apa? Ya setuju aku. Agak keluar dari pembicaraan ini, tapi semoga ada keterkaitannya. Nah, itu kan menceritakan tentang seorang laki-laki dan perempuan yang usianya sudah ratusan tahun, kakek dan nenek. Apa itu? Kereta Kencana. Anton Chekhov, Pak. Anton Chekhov. Nah, itu kan sebenarnya bukan simbol dari orang laki-laki dan perempuan, tapi saya justru menangkap itu adalah simbol dari ibu itu adalah kasih sayang. Betul, oke, keren. Nah, sementara bapak itu adalah logika dan kemauan. Nah, itu aku menangkapnya seperti itu. Jadi ketika kita berhadapan dengan ibu, maka benar kasih dan sayang. Ketika aku mengasihi dan menyayangi Cak Tewel sebagai sesama manusia, ini saya berperan sebagai ibu. Karena kasih sayang itu mau. Bukan saya sebagai laki-laki, itu sebagai ibu tidak. Tetapi kasih sayang ini adalah simbol dari ibu. Nah, kita masih mempunyai kasih sayang kepada siapapun, meskipun tadi orang yang diberikan jabatan sebagai ibu secara fisikal, itu kasih sayangnya ya berbentuk manusia kita yang mengasihi kepada sesamanya. Nah, aku seperti itu pandangan saya. Tidak serta-merta fisikal ngono enggak. Iya, Cak Tewel, bahwa saiki aman tak kirim kepada Pak Surto. Ini bahwa ibu itu adalah kasih sayang, mengucapkan kasih sayang berbuat balik, menimbal balik kepada ibu itu ibu yang dalam wacana yang lebih universal gitu kan. Piye kan? Iya, jadi ya bener Cak Widyo. Gak kabeh ibu itu ya kudu wong wedok. Nah, kan seperti itu. Nah, menurut aku sih kemungkinan karena pernah hidup di dalan, jadi gak selalu di rumah, gitu loh. Ya. Nah, kalau ibu secara fisikal bisa dipastikan kita mendapatkan kasih sayangnya itu secara langsung. Ya.
ada jadwal-jadwal yang terkadang adewe harus dipastikan ya kan, wae turu adus mangan dan sebagainya. Diatur oleh ibu. Nah, tetapi ketika hidup di luar, di situ otomatis bahwa kita sendiri itu yang mengatur jadwal kita sendiri kan. Ya. Kapan adewe iki bangun tidur, kapan adewe iki beraktivitas, turu maneh dan lain sebagainya. Masalah kasih sayang wis jelas tidak pernah mendapatkan kasih sayang secara langsung. Kan kayak ini. Ya. Maka bisa saya katakan ibu yang secara universal itu diri kita sendiri juga bisa. Iya, iya. Iya kan? Ya. Karena yang penting kasih sayang. Ya. Cara kita mengkasih sayangi siapa orang lain itu kan koyo adewe iki cara menyayangi diri kita sendiri. Ya kan? Makanya bagi saya meskipun ibu secara fisikal ada dan masih hidup juga, dengan perayaan Hari Ibu saya lebih pada apa sih, membuang waktu aja. Membuang waktu, harus datang ya kan, kita harus datang dan sebagainya. Dan itu kenapa membuang waktu, karena posisi kita yang berbeda. Kalau mungkin dulu satu rumah oke. Ya kan, tapi kalau sekarang by telepon ya kan, tidak semuanya ibu kita itu ngerti by telepon. Maka yang saya maksud ibu secara fisik itu ya ketika masih berdekatan aja ya kan, kita bisa mengucapkan dan by telepon lah dan lain sebagainya. Tapi kalau ibu secara universal, nah yang membentuk saya itu sebenarnya ibu yang secara universal. Karena di keluarga itu hanya berapa persen. Ketika melihat persoalan yang kita katakan bahwa memahami kasih ibu adalah ternyata kasih sayang. Ini sebagai bentuk ya bukan penutup lah, tapi minim satu kesimpulan sama sementara piye kan. Mungkin tak wiwit, setelah itu kemudian disambung oleh Kang Tewel gitu. Piye kan. Ya. Bagi aku apapun situasi kondisinya sekarang, masa lalu dan masa yang akan datang, kita tidak boleh putus. Kalau kita memang pernah mempunyai ibu secara fisikal dan secara predikat fisikal, ya tetap kita harus menghargai. Kita juga harus tetap bisa, beliau sudah tidak ada, tetap kita berikan kasih sayang berupa doa-doa, mungkin mengirimkan doa-doa terbaik buat beliau yang konon katanya sudah wafat dan ada di alam sana itu. Kita tetap memberikan doa-doa terbaik sebagai simbol atau sebagai upaya kita menghargai beliau karena pernah menjadi pintu bagi kita dari alam yang lain menuju dunia ini, sehingga kita sampai pada perjalanan posisi sekarang. Oke, siap. Terus nih Kang jenengan Ibu ya. Ibu dalam arti yang itu selalu asal biar aja kan apa? Bagi saya ibu itu ya tidak hanya yang secara orang yang melahirkan saya. Saya lebih condong pada bahwa ibu itu segala sesuatu yang berhubungan dengan pengajaran. Entah itu pengajaran kasih sayang, entah pengajaran hidup, dan kita harus mau menerima saat kita ini memiliki ibu yang sebenarnya dan ibu-ibuan. Itu dalam tafsir yang lebih luas. Oke gitu. Makanya lebih baik bagi saya lebih baik tidak pernah mengatakan bahwa saya ini anak dari seorang ibu. Bukan anak seorang ibu, tapi saya lebih suka mengatakan bahwa saya ini dilahirkan oleh ibu. Menurut saya seperti itu. Oke. Siap. Mungkin begitu kawan-kawan dimanapun Anda berada. Ya bukan sebagai penutup tapi sebagai perenungan bersama bahwa ini kok aku kan bahwa
saya masih percaya bahwa kasih ibu sepanjang masa, tapi ibu dalam tafsir yang luas, dan kita akan menjadi anak juga sepanjang masa, bahwa kita akan tetap selalu ada kasih, ada ya banyak pelajaran seperti itu, bahwa semesta atau kasih atau ibu dengan anak akan terus sampai akhir hayat kita akan saling membimbing menuju ke kesempurnaan lah, sempurnaan yang macam apa ya kita tahu urip bisa. Kayak ngono mungkin kan ya? Iya. Sebelumnya jadi bagaimanapun juga teman-teman yang di luar, kalau misalkan masih yakin pada hari ibu untuk mengucapkan selamat kepada ibunya, itu tetaplah menjadi hak kalian. Gitu. Dan itu tuh sebagai pengantar jadi Cak Lewel gak tahu ucap lo selamat hari ibu. Ya. Hari ini kita ucapkan bareng-bareng ya. Ya. Untuk kalian semuanya, Selamat hari ibu. Selamat hari ibu. Oke, tangis dulu.